Ini kasus ini, kalau tidak Pak Prabowo sangat mencintai saya dan mendukung apa yang saya lakukan, nggak jadi nyalon gubernur. Kalau melihat cerita si Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Anaknya tidak diotopsi, ya kan? Kemudian dia membuat laporan harusnya tanggal 27 Agustus, dia buat tanggal 31 Agustus. Saya sungguh-sungguh sanksi akan kualitas keterangan yang diberikan oleh para saksi. Ya. Ternyata sekarang sepertinya terbukti bahwa keterangan yang mereka sampaikan tahun 2016 itu memang keterangan palsu. Oke guys, ketemu lagi di channel ini. Teman-teman, kita akan bahas kasus lagi tentang kasus Vina Cirebon. Tentunya ya teman-teman ya. Di sini ada hal yang menarik ya. Kalau melihat cerita si Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Anaknya tidak diotopsi, ya kan? Kemudian dia membuat laporan harusnya tanggal 27 Agustus, dia buat tanggal 31 Agustus. Dan di sini terjadi adu debat teman-teman ya saat di ELC ya. Kalau kami beberkan lebih dari 100 mungkin Pak Karni yang kami temukan keanehan-keanehan dari BAP ya, ataupun fakta persidangan tersebut. Ya, misalnya Pak Karni, di dalam advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Misalkan, wajib memberitahukan klien segala risiko hukum apa saja yang dihadapin. Jika mencabut keterangan di bawah sumpah menunjukkan foto bukti-bukti yang belum pernah diuji dan bertentangan dengan visum et repetum, mengajak klien untuk memberikan keterangan di sosmed secara prematur dengan membuat statement yang mendiskreditkan instansi penegak hukum, itu termasuk pelanggaran kode etik. Saya sungguh-sungguh sanksi akan kualitas keterangan yang diberikan oleh para terpidana dan para saksi. Ya. Ternyata sekarang sepertinya terbukti bahwa keterangan yang mereka sampaikan tahun 2016 itu memang keterangan palsu, confirmation. Yang disebut keterangan palsu apa? Mari kita pahami dulu makna kebohongan itu apa. Oke. Kebohongan itu adalah ketika terjadi kesenjangan antara pernyataan dan kenyataan. Pernyataan yang tanda petik mereka sampaikan yang kemudian direkam dalam BAP itu kan dicabut. Berbondong-bondong mereka cabut. Yang sekarang terjadi. Sejak tahun 2016 kan juga sudah dicabut. Ya. Jadi para terdakwa itu mencabut BAP mereka, tetapi hakim mengabaikan itu. kenapa yang saya bingung? Saya memaparkan fakta itu sesuai dengan fakta yang ada di persidangan dari dakwaan dan pertimbangan hakim. Bisa dibaca di situ dalam putusan. Saya punya hampir 1000 lembar lebih, Pak. Dan semua di dalam fakta persidangan, saksi siapa yang dihadirkan, apa yang diberikan keterangan, ya enggak selembar itu, Pak, yang Bapak print dari komputer. Itu kalau hanya sebesar itu, Pak, dasar putusannya, aduh, kita mau analisanya bagaimana? Yang saya sampaikan tadi di dalam pemaparan saya adalah bahwa banyak keanehan-keanehan yang menurut saya tidak dipertimbangkan atau tidak dilakukan olah TKP pada saat itu, yang misalnya menyangkut darah. Menurut kami hanya di situ. Kalau ada, tidak ada muncul dalam fakta persidangan. Inilah yang menjadi keanehan-keanehan kami yang kami sampaikan tadi. Dan tidak pernah kita mengambil kesimpulan bahwa ini apa yang terjadi. Dan kita menyampaikan. Ya, saya baca semua, Pak. Itu hampir 1000 sekian lembar. Di sini Fredrik Yunadi emosi saat debat dan mengaku sudah 50 tahun jadi pengacara. Kita simak, teman-teman. Pengalaman, kalau dikatakan BAP ini tidak ada gunanya, ya nggak usah di BAP kalau begitu kita di dalam proses BAP persidangan. itu digunakan waktu kita sidang bikin pledoi. Betul, waktu kita Pak. menanyakan pada saksi. Pak, ginilah, Pak. Tapi dalam hal kita menyusun namanya memori PK, Pak. Saya ini beracara hampir 50 tahun loh, Pak. Iya, Pak. Jadi kan dalam hal ini, janganlah dalam hal ini coba seperti menggurui saya. Enggak lah, Pak. Saya hanya memberitahukan bahwa dalam hal ini, Pak, ya, kalau BAP itu hanya dipakai waktu kita sidang. Waktu sidang, Pak, PN, Pak, saya memakai BAP sebagai senjata saya. Tetapi saya tidak akan menggunakan BAP untuk saya membuat memori PK atau memori kasasi. Yang kami nggak. Kalau dianggap saya yang dituakan, yang bisa mempertemukan semua, saya bersedia untuk mempertemukan semua pihak.
yang ingin mencari kebenaran dari kasus Vina, bukan mencari siapa yang menang, Betul siapa yang sekali. kalah. Ini bukan pertandingan, ini menyangkut kebebasan orang, menyangkut esensi daripada hukum. Hukum kan ingin mewujudkan tata kehidupan yang bisa melahirkan ketenangan, kesejahteraan, kedamaian hidup manusia. Jadi saya bersedia memfasilitasi siapapun yang ingin mencari kebenaran dari kasus Vina ini. Jadi saya katakan sekali lagi, kehadiran Dede semestinya disambut dengan kebahagiaan bagi Pak Rudiana, bahwa Pak Rudiana selama ini mendapat kesaksian yang tidak tepat, bahkan dikatakan diduga kesaksiannya palsu, sehingga nanti bisa negur Pak Rudiana sama AF, kamu ngebohong sama saya, dan kebohongan kamu itu telah merusak institusi di mana saya bekerja. Mantap sekali itu ya, mantap sekali. Ini kasus ini, kalau tidak Pak Prabowo sangat mencintai saya dan mendukung apa yang saya lakukan, nggak jadi nyalon gubernur. Serius ini. Saya serius. Jadi kalau dikatakan saya mempolitisasi kasus ini, justru kasus tujur perbinaan ini akan membuat saya batal nyalon gubernur. Batal nggak sih? Nggak kan? Karena Pak Prabowo-nya menggunakan rasa. Kan kata Pak Prabowo begini, bantulah banyak orang. Kalau kamu tidak bisa bantu banyak orang, bantulah sedikit orang. Kalau kamu tidak bantu sedikit orang, kamu bantulah satu orang. Kalau kamu bantu satu orang tidak bisa, jangan bikin susah orang. Keren sekali guys. Jadi ini di belakang Pak Dedi ini ada seorang jenderal yang sangat luar biasa yang mendukung Pak Dedi Mulyadi ini ya teman-teman ya. Kalau melihat cerita si Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Anaknya tidak diotopsi, ya kan? Kemudian dia membuat laporan harusnya tanggal 27 Agustus, dia buat tanggal 31 Agustus. Dan laporannya itu lengkap seolah-olah dia mengetahui dia anaknya bersama 8 orang dilempari batu dan sebagainya. Dia mengajak orang supaya jadi saksi, padahal dia juga tahu kalau sepeda motor, jaket sama helm milik anaknya. Dan kemudian sebelum tanggal 31 dia membuat laporan polisi, dia sudah mulai menangkap orang. Kemudian menyita barang bukti sepeda motor dengan cara-cara yang tidak profesional. Kalau nyita barang sepeda motor kan harusnya kalau mogok kan pakai angkutan kendaraan patroli kan ada mas diangkut. Ini didorong, pinjam sepeda motor pamannya didorong pakai kaki satu seperti anak muda kalau mau ke bengkel itu mas. Ini sudah tidak profesional. Nah, perbuatan-perbuatan seperti ini kan sudah merusak citra Polri. Kalau menurut saya ya kode etik dan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice, kemudian dengan pidana, ya segera tindak. Ibtu Rudiana ini secara pidana tahan dulu. Seperti kasus Sambo itu kan bukti bahwa Kapolri ini berani dalam menegakkan hukum terhadap anggotanya ke dalam walaupun di bintang 2. Betul sekali. Ini Bang Sambo juga kemarin ya, itu tuh diberhentikan dulu ya, seharusnya Bapak Rudiana juga harusnya diberhentikan dulu harusnya ya. Akan tetapi hingga detik ini juga beritanya ya teman-teman, ini belum diberhentikan dan belum dinonaktifkan. Kalau ini kan waktu itu pangkatnya hanya balok 2 atau Aibtu 2 kan bengkok 2 nih. Nah, kalau balok 2 dibandingkan bintang 2 masih bisa lebih menang balok 2 kan, kasihan bintang 2-nya. Nah, hingga sampai saat ini Bapak Rudiana ini masih menjabat ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat kemarin pas tanggal 17 Agustus 2024 saat merayakan Hari Kemerdekaan RI ya. Di tanggal 17 Agustus beliau masih menghadiri dan beliau juga masih berpidato loh teman-teman loh. Diucap ulang. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, itu sekilas dari Bapak Rudiana ya yang masih menjabat hingga saat ini. Yang kemarin berita dan kabarnya simpang siur bahwa kemarin Rudiana katanya sudah dinonaktifkan ya. Ada kegiatan dan beliau masih juga menjabat sebagai Kapolsek ya teman-teman ya. Oke teman-teman,
Sampai di sini video saya. Sampai ketemu dan kita sambung di video saya berikutnya.